Allahumma sholli ala Muhammad. Ini peringatan buat kita juga bahwa orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas itu loh musuhmu itu loh kafir jelas. Tapi kalau orang munafik adalah musuh dalam selimut. Kalau kita menang, mereka ngaku boleh kita. Kalau orang kafir yang menang, dia ngaku boleh orang kafir. Hidupnya enggak akan tenang dia. Mudzabzabina bainal dzalik. Hilir mudik, kacau pikirannya, takut ketahuan. Kalau bolong BDI takut ketahuan, kalau bolong orang mukmin takut ketahuan. Resah, gelisah hidupnya, enggak akan pernah tenang kalau kita menjadi orang yang munafik. Makanya kita harus introspeksi diri, jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Karena hidup kita tidak akan tenang, tidak akan damai, tidak akan sejahtera, tidak akan bahagia, tidak akan selamat dari dunia sampai akhirat. Alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawli wa kaniyati bihi astaghfi min kulli dari wa nuruhu dalil li qalbi Faya Rabbi matirni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa ahli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi wasati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in zakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la tattakhidul kafirina. Ini peringatannya Allah yang diulang terus. Jangan sampai kita orang yang beriman, la tattakhidul kafirina, jangan sampai mengangkat al-kafirina, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, auliya, sebagai pemimpin, sebagai pengayom, sebagai teman akrab, min dunil mu'minin, dari selain orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Aturiduna, apakah menginginkan kalian, antaj'alu lillahi alaikum, bahwasanya menjadikan kalian lillahi, siapa Allah, alaikum, atas kalian, sultanan mubina, kekuatan, alasan untuk menyiksa kalian dengan nyata. Jadi peringatannya Allah bagi kita orang yang beriman, tegaskan oleh Allah peringatan yang sangat tegas, la tattakhidul kafirin, jangan sampai kita menjadikan orang kafir menjadi pemimpin kita, menjadi idola kita, menjadi contoh dalam kehidupan kita. Jangan sampai menjadi teman akrab sehingga rahasia-rahasia kita diberitahukan kepada orang kafir. Jangan sampai. Ini tegas. Aturiduna, apakah menginginkan kalian, antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina, bahwasanya menjadikan lillah, milik Allah, alaikum, atas kalian, sultanan mubina, kekuatan, alasan, kekuatan yang nyata untuk menyiksa kita orang yang beriman, apabila kita tetap memaksa menjadikan orang kafir sebagai aulia kita, sebagai pemimpin kita, sebagai idola kita, idol, sebagai teman akrab kita, sehingga rahasia-rahasia kita diberitahukan kepada mereka. Jangan sampai. Kalau tidak, Allah dengan tegas untuk mengazab kita, untuk menghukum kita, sultanan mubina, sampai nyata mengazab kita dalam kehidupan di dunia ini. Lain lagi besok di yaumil kiamah.
Jangan sampai dijadikan teman biasa saja. Orang yang kafir dijadikan teman biasa saja. Teman bermuamalah, bekerja sama boleh. Bahkan dengan tegas Rasulullah Muhammad SAW, apabila kita memusuhi orang kafir zimmi, kafir yang hidup rukun dengan kita, tidak boleh untuk disakiti. Gimana dalilnya? Man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani kuntu husmatan yaumal qiyamah. Sangat tegas Rasulullah memperingatkan kita, sangat tegas. Man adza zimmiyan, siapa orang yang menyakiti orang kafir zimmi, faqad adzani, maka sungguh-sungguh ia menyakiti aku. Wa man adzani, dan barang siapa yang menyakiti aku, kuntu, aku menjadi osmatan, musuh, yaumal qiyamah, tatkala berada di yaumil qiyamah. Makanya jangan sampai kita menyakiti orang non muslim yang hidup rukun dengan kita, kecuali dia mengatakan perang, termasuk kafir harbi, boleh kita memerangi mereka. Bahkan di hadis lain sama redaksinya, man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani adallah faqad adallah. Di hadis yang lain seperti itu, man adza zimmiyan, barang siapa menyakiti kafir zimmi, faqad adzani, maka sungguh-sungguh dia menyakiti aku, kata Rasulullah. Wa man adzani, dan barang siapa menyakiti aku, faqad adallah, maka sungguh-sungguh dia menyakiti Allah. Sangat tegas peringatannya ini. Kalau kita menyakiti kafir zimmi, kafir, orang kafir yang hidup rukun dengan kita. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik, fid darki, berada di dalam darki, tingkatan asfali, yang terbawah, minan nar, dari api neraka, dari nerakanya Allah. Ini peringatan buat kita juga, bahwa orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas itu loh musuhmu itu loh, kafir jelas. Tapi kalau orang munafik adalah musuh dalam selimut. Kalau kita menang, mereka ngaku boleh kita. Kalau orang kafir yang menang, dia ngaku boleh orang kafir. Hidupnya enggak akan tenang dia. Mudzabdzabina bainal dzalik, ilir mudi, kacau pikirannya, takut ketahuan. Kalau bolong BDI takut ketahuan, kalau bolong di orang mukmin takut ketahuan. Resah, gelisah hidupnya, enggak akan pernah tenang kalau kita menjadi orang yang munafik. Makanya kita harus introspeksi diri, jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik, karena hidup kita tidak akan tenang, tidak akan damai, tidak akan sejahtera, tidak akan bahagia, tidak akan selamat dari dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya orang munafik, kalau mereka mendirikan sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menegakkan sholat, mendirikan sholat mereka
kusala, malas-malasan. Gimana hadisnya kemarin? Hah? Innas gimana? Gimana? Inna asfala boleh lagi terus walau hafwan. Inna aqala salatin alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Jadi itu yang membedakan kita orang mukmin dengan orang munafik. Tatkala mendirikan sholat sangat berat bagi orang munafik, sungguh berat sholat bagi orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh, sholat fajr, sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu banyak kebaikan di antara sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu walaupun dengan cara merangkak. Apa kebaikan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah? Gimana hadisnya? Waman shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisful laili. Subhanahu wa man shallal subha fi jama'atin ka'annama shallal laili kullahu. Yang kemarin itu shallal subha bukan shallal fajr. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisful lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Jadi itu faedahnya, fadilahnya, ganjarannya apabila kita sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti kita sholat setengah malam full. Apabila kita ditambah dengan sholat subuh berjamaah, maka kita mendapatkan pahala, fadilah, ganjaran dari Allah seperti sholat sepenuh malam full
sepenuh malam kita dicap, diberi titel, ditulis oleh Allah kita sholat semalam full ganjarannya. Alhamdulillah kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh dengan ikhlas mengharap ridho dari Allah, mengharap rahmat dari Allah, melakukan sholat isya karena Allah berjamaah, melakukan sholat subuh karena Allah berjamaah, kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat sepenuh malam. Semalam penuh kita ditulis oleh Allah melakukan sholat. Seperti itu balasannya bagi orang yang betul-betul ikhlas mengharap ridho Allah, melakukan sholat isya berjamaah, melakukan sholat subuh berjamaah. Apalagi siangnya zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah. Dihitung pula oleh Allah seluruh siangnya, pahalanya diibaratkan seperti kita sholat sepenuh siang full kita dicap sholat oleh Allah. Hanya jangan pernah kita malas-malasan tatkala mendirikan sholat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ingat, ini peringatan keras dari Allah bahwasanya orang-orang munafik fi darkih berada di dalam tingkatan asfali minan nar, yang terbawah dari neraka. Na'udzubillah. Apa tingkatan neraka yang terbawah? Apa tingkatan neraka yang terbawah? Neraka Jahannam itu teratas, yang terbawah neraka hawiyah. Ya. Walan tajid lahum nasira, dan tidak akan menemukan lahum bagi mereka orang yang munafik nasira, penolong. Nerakanya udah terbawah, siapa yang mau nyari sampai bawah? Nggak akan ada. Illa, kecuali kata Allah, alladzina, orang-orang yang munafik tadi, tabu, bertaubat kepada Allah, wa aslahu, dan melakukan perbaikan mereka, wa tasomu, dan memegang erat teguh billah, dengan Allah, wa ahlasu, dan ikhlas mereka dinahum, terhadap agama mereka, lillahi, karena Allah, wa ulaika, maka mereka itulah ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan kelak memberikan siapa Allah al-mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Jadi orang yang munafik ini berada di dalam neraka yang terbawah, dan tidak ada yang dapat menolongnya, illa, kecuali alladzina, orang-orang yang munafik tadi, tabu, bertaubat kepada Allah, tidak mau mengulangi lagi kemunafikannya, tidak mau berkata bohonglah lagi, tidak mau berdustalah lagi, tidak mau berkhianatlah lagi tatkala diberi amanah, tidak mau ingkar janjilah lagi tatkala dia berjanji, tidak mau malas-malasanlah lagi tatkala sholatnya. Wa aslahu, dan melakukan perbaikan dalam sholatnya. Yang kemarin gak sholat, diperbaiki sholatnya, belajar sholatnya agar khusyuk, sholatnya lebih berkualitas. Juga dalam kehidupan sosialnya, yang pertama, yang awalnya dia sering membenci, memusuhi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, dia melakukan perbaikan dan kembali ke jalan Allah. Wa'tasamu,
dan dia berpegang teguh billah, maksudnya terhadap bihablillah, terhadap rantai-rantainya Allah, terhadap tali-talinya Allah. Siapa? Al-Quran. Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Kanjeng Nabiuna Muhammad. Siapa penerusnya? Para ulama. Berpegang teguh, berpegang erat terhadap tali-talinya Allah, yaitu para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ya, ulama ini pewaris dari para nabi. Para ulama inilah pewaris dari kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlasu, dan harus ikhlas, ya. Tidak ada niatan lain kecuali Allah. Dalam apa? Dinahum, dalam agama mereka. Agama Islam harus ikhlas beragama itu, ya, bukan beban, ya. Lillahi, semua harus karena Allah. Sholatnya karena Allah, puasanya karena Allah, zakatnya karena Allah. Sekarang musim hajinya juga harus karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yura'unan nas, ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, ya. Jangan sampai kita ada di dalam jiwa kita tatkala kita ibadah, terutama sekarang adalah musim haji, ibadah haji niatnya karena ingin mendapatkan titel abah, ya, mendapatkan titel Pak Haji. Jangan sampai itu terjadi. Harus lillah, harus wa akhlasu dinahum lillah, dan harus ikhlas dalam beragama karena Allah. Wa ulaika ma'al mu'minin, wa ulaika ma'al mu'minin. Maka orang yang munafik, yang melakukan pertaubatan kepada Allah, melakukan perbaikan dan berpegang teguh terhadap tali-talinya Allah, dan ikhlas dalam beragama karena Allah, wa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Besok di surga akan selevel bersama orang mukmin. Wasaufa, dan kelak yu'tillahu, diberikan oleh Allah al-mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman itu ajron azimah, ganjaran pahala yang sangat besar. Berupa apa? Di dunia mendapatkan ampunan dari Allah, besok di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah berkat rahmat Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, tidaklah melakukan siapa Allah bi'adzabikum, dengan mengadab kalian, in syakartum wa amantum, jikalau kalian pandai bersyukur dan beriman kalian. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, syakiron alima, penerima syukur, maha mensyukuri siapa Allah, alima, dan maha mengetahui. Jadi Allah itu enggak akan mengadab bagi orang yang pandai bersyukur dan beriman kepada Allah. Kalau enggak pandai bersyukur akan diadab oleh Allah. Makanya bersyukur. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, kalau kita ingin disejahterakan hidupnya oleh Allah, ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur. Kalau ingin nikmatnya ditambah oleh Allah, kita juga harus pandai-pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, maka kita akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmat kita. Namun ingat, kata Allah, masih diperingatkan oleh Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat kepada Allah,
Ingat kata Allah, azabku amatlah pedih. Masih diberi peringatkan, gak akan diadab langsung oleh Allah. Masih diberi peringatkan, gak ada untungnya Allah mengadab kita itu terus Allah untung, tidak ya. Semua hukum-hukumnya Allah yang diberikan kepada kita semuanya itu demi kebaikan kita. Allah itulah hakim, maha bijaksana. Allah itu setiap hukum-hukum syariah yang diberikan kepada kita, walaupun kita mengecapnya itu adalah jelek, adalah menyiksa, tapi itu semua demi kebaikan kita. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan ada siapa Allah syakiran, maha mensyukuri, maha menerima syukurnya kalian, alima dan maha mengetahuinya. Kadang syukurnya kita berupa sholat, walaupun sholat kita tidak berapa berkualitas, tapi oleh Allah tetap diterima. Zakat kita walaupun gak bersih-bersih amat, walaupun gak banyak-banyak amat, tetap sama Allah diterima. Itulah syakiran alima. Allah itu maha mensyukurinya, maha berterima kasih. Makanya kita itu harus pandai-pandai berterima kasihnya. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Melalui siapa? Melalui sesama manusia. La yaskurullah man lam yaskurun nas ya. Jadi jangan, kata Allah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pandai-pandai berterima kasih terhadap sesama manusia. Gimana? Lam yaskurullah man lam yaskurun nas. La yaskurullah man lam yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah siapa orang yang tidak pandai-pandai berterima kasih terhadap manusianya. Makanya kita harus berterima kasih. Tatkala kita dibantu oleh saudara kita berterima kasih. Jangan kita lupa kacang akan kulitnya ya. Gak akan bahagia kalau kita tidak pandai bersyukur. Apalagi kita kufur, pasti kata Allah, kalau kamu tetap memaksa, ya tetap diadab oleh Allah. Jadi tidak ada alasan kata Allah untuk tidak mengadab. Kalau kalian memaksa, tetap menjadi orang yang munafik, tidak pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Ini jiwa-jiwanya siapa ini? Jiwa-jiwa Bani Israel. Makanya sampai harus hati-hati dengan cara mengaji yang seperti ini untuk dapat lebih tajam untuk introspeksi diri. Jangan sampai di dalam jiwa kita itu terdapat jiwa-jiwa munafik, jiwa-jiwa Bani Israel. Dibuang jauh-jauhnya, buang, sehingga kita dalam beragama ini wa ahlasu dinahum lillah. Kita beragama ini ikhlas karena Allah ya. Besok tatkala kita sudah ikhlas dalam beragama, tatkala kita sudah bertaubat, kita melakukan perbaikan dan berpegang teguh pada talinya Allah, pada ulama, dan ikhlas dalam beragama ini, maka kita wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu karena berkat rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.